Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Belum lama kita mendengar ada seorang ayah membunuh anaknya. Seorang suami menzalimi dan melakukan KDRT kepada istrinya. Bahkan sering kita juga menyaksikan keributan di tengah jalan. Ternyata semuanya ketika ditelusuri, masalah utamanya adalah ekonomi. Kadang-kadang hutang yang sudah lama belum bisa dilunasi. Makanya di zaman yang materialistik, semua orang hanya menganggap kebahagiaan itu ada pada materi. Banyak yang kemudian akhirnya stres. Kenapa? Karena hanya mengejar materi, tapi hatinya kosong dari bimbingan ilahi. Dia tidak merasakan kenikmatan dengan selalu berpegang teguh kepada ajaran baginda Nabi. Padahal sebenarnya seandainya kita mau mengikuti petunjuk Rasulullah, hidup bersama bimbingan syariat Islam yang mulia ini, kehidupan dunia kita akan dicukupi dan hati kita akan merasakan kenikmatan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika misalnya kita dililit hutang, banyak masalah yang menjadikan hati kita gelisah siang dan malam, jangan hanya kita mencari sebab-sebab duniawinya, tapi mari juga kita sertakan petunjuk Nabi bagaimana agar keluar dari segala masalah ini. Khususnya bagi Anda yang selalu gelisah, bagi Anda yang selalu diliputi dengan panik dan takut karena harus segera melunasi hutang. Ada satu riwayat dari Al-Imam Abu Dawud, hadis yang diriwayatkan melalui sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa dahulu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba beliau mendapati ada seorang sahabat dari kalangan Ansor, yaitu Abu Umamah. Abu Umamah kelihatan merenung dalam masjid padahal itu bukan waktu sholat. Maka Nabi kemudian menyapa Abu Umamah, "Wahai Abu Umamah, kenapa aku menjumpaimu di dalam masjid padahal ini kan bukan waktu sholat?" Maka Abu Umamah menjawab, "Humumun lazamatni waduyun ya Rasulullah." Karena aku selalu diliputi rasa gelisah ya Rasulullah. Belum lagi hutang yang mengejar-ngejarku. Maka kemudian Nabi mengatakan, "Maukah wahai Abu Umamah, aku berikan satu doa? Kalau kamu langgengkan, kalau kamu komitmen membacanya setiap pagi dan petang, maka Allah akan mengusir kegelisahanmu dan Allah akan memudahkan engkau melunaskan hutang-hutangmu." Abu Umamah langsung sumringah dan mengatakan, "Mau ya Rasulullah." Maka Nabi kemudian mengatakan, "Bacalah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal." Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku ini, a'udzubika, berlindung kepadamu ya Allah, minal hammi wal hazan, dari kegelisahan dan kesedihan. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, minal ajzi wal kasal, dari kelemahan dan kemalasan. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, minal jubni wal bukhl, dari sikap pengecut dan juga kikir, pelit.
Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, min ghalabatid dain wa qahrir rijal, dari lilitan hutang dan tekanan manusia. Abu Umamah kemudian mengamalkan doa ini secara komitmen setiap pagi dan petang. Maka tidak lama berselang, kata Abu Umamah, setelah aku membaca doa itu dengan komitmen pagi dan petang, Allah hilangkan kegelisahan hatiku dan Allah mudahkan aku melunasi hutang-hutangku. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah, jangan pernah kita melupakan satu doa ini setiap pagi dan petang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Tapi tentu setelah kita berdoa, kemudian kita berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin. Bukan setelah berdoa kemudian hanya rebahan dan berhayal. Karena bagaimanapun Allah sudah memberikan satu ketetapan sunatullah bahwa rezeki itu harus dijemput. Sehingga dengan kita berusaha, kita bekerja dengan giat, Allah pun akan datangkan rezeki itu untuk kita. Sehingga bisa jadi di antara kita yang punya hutang, Allah akan mampukan untuk melunaskannya dan menghilangkan segala kegelisahan dari hatinya. Bahagia lahir dan batin bukan hanya dengan kita mencari kesenangan dunia, tapi bahagia lahir batin adalah ketika kita seimbangkan dunia kita dengan hati yang selalu mausulun, sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita, mengusir kegelisahan dari kita semuanya, dan yang punya hutang Allah mudahkan semua untuk melunasi hutangnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.